Mengubah-ubah syariah agama demi sebuah ketokohan bukan hanya terjadi di masa kita ini. Hal ini sudah terjadi di masa lampau. Tidak sedikit dari orang-orang terdahulu meyakinkan orang-orang banyak untuk mengikutinya. Sebut saja seperti Musailamah Al-Kadzab, Ad-Darazi, pendiri agama Druze, Guru Nanak, pendiri Sikh, dan masih banyak lagi. Masing-masing dari mereka menyatakan diri sebagai wakil Tuhan di muka bumi, bisa dibilang sebagai Mesias. Para Mesias palsu ini justru akan menenggelamkan manusia yang mengikutinya ke jurang kesesatan. Namun jika dirunut sejarahnya, orang-orang yang mengaku sebagai Mesias ini sudahlah ada sejak awal Masehi, hingga masa Daulah Utsmani, hingga masa sekarang. Siapa sajakah mereka? Simak dan inilah sejarahnya. Kata Mesias berasal dari bahasa Yahudi, yang artinya yang diurapi. Bagi orang Yahudi jauh sebelum zaman Yesus, kata itu diterapkan kepada mereka yang telah diurapi dengan minyak, seperti Harun telah diurapi oleh Musa. Kepercayaan akan datangnya Mesias ini sebenarnya telah pun ada, bahkan tersebar sejak abad sebelum Masehi. Hal ini disebabkan oleh invasi Romawi yang mengakibatkan sebagian dari pengikut Yahudi Esseni terzalimi, sementara sebagian dari Yahudi bersekutu dengan Romawi yang kita kenal dengan Yahudi Saduki. Yahudi yang terzalimi ini menantikan seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari inkuisisi Romawi, namun tidak bagi Yahudi Saduki. Oleh karena itu, saat Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam atau mereka menyebutnya Yesus, Yahudi Saduki ini memusuhi Nabi, bahkan dengan berani mengancam pembunuhan. Setelah diangkatnya Nabi mulia Isa alaihissalam, orang-orang lurus yang mengikuti syariat Allah mulai merasakan penderitaan yang tiada tara, baik dari kerajaan maupun dari perbedaan keyakinan tentang siapa Yesus sebenarnya. Sebut saja seperti pengikut Arianisme yang diusung oleh Arius, yang insya Allah akan kita bahas di lain waktu. Perlu Anda ketahui, terlalu banyak orang-orang yang mengaku sebagai Mesias atau Juru Selamat. Sebagaimana yang terjadi pada abad kedua Masehi, seorang Kristen yang bernama Montanus mengaku bahwa ia telah diilhami oleh Roh Kudus dan membentuk sekte yang meyakini Tuhan telah tampil dengan pakaian wanita. Begitu pula pada abad ketiga, muncul Mani yang mengaku sebagai nabi dengan pemahaman Manikisme, serta di Persia lahir aliran Zoroaster yang mengaku sebagai juru selamat. Aliran-aliran ini pun masih ada hingga saat ini. Di era Islam juga terdapat seorang juru selamat yang palsu, sebagaimana dijelaskan dalam sirah. Sepeninggal Rasulullah SAW, sebagian dari orang-orang Arab kembali ke keyakinan mereka sebelumnya, bahkan ada yang mengaku sebagai nabi, seperti Musailamah Al-Kadzab dan Sajjah. Ini adalah sunnatullah sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu sepeninggal nabinya. Mereka dengan berani mengubah-ubah agama dengan selera mereka, sebagaimana Bani Israel sepeninggal Nabi Musa dan Nasrani sepeninggal Nabi Isa. Hampir saja agama ini seperti mereka kalau saja Allah tidak menakdirkan hambanya yang kokoh dan luar biasa. Allah telah menguatkan agama ini lewat lisan Abdullah bin Abu Quhafah yang kita kenal dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Singkatnya, para juru selamat palsu akan terus bermunculan hingga akhir zaman. Sementara juru selamat yang sesungguhnya telah pun ada dalam menyempurnakan agamanya, namun mereka dustakan. Pada tahun 1656, James Naylor, asisten dari George Fox, diyakini oleh kelompok Rantis, berhasil menghidupkan orang mati. Tahun 1662, seorang wanita Flemish
mengaku bahwa ia adalah seorang Mesias dan menyatakan bahwa hari penghakiman akan segera tiba. Keyakinan ini berkembang di Skotlandia dan pengikutnya dikenal sebagai Borignomians. Pada tahun 1750, seorang wanita asal Inggris mengaku sebagai Mesias karena mendengar suara-suara keajaiban. Pengikutnya dikenal Scots hingga milenium ketiga. Pemahaman Mesias ini sudah pun merebak bagaikan angin ke segala penjuru, tidak hanya di Eropa, bahkan sampai ke Daulah Utsmani. Peristiwa ini dimonopoli oleh Yahudi Dumamah. Dumamah diambil dari bahasa Turki Dumamak yang berarti murtad atau pelin-pelan. Mazhab Yahudi satu ini dipelopori oleh seorang Yahudi yang bernama Sabtai Zivi. Pada tahun 1648, tersebar isu bahwa akan muncul Al-Masih yang akan memimpin umat Yahudi untuk menguasai dunia yang berpusat di Al-Quds. Oleh karena itu, Palestina akan menjadi pusat kekuatan Yahudi dalam memimpin dunia. Mendapat momen yang tepat, Sabtai Zivi memanfaatkan keadaan untuknya mengaku sebagai Mesias yang dijanjikan. Pengakuan ini mendapat dukungan kuat dari Yahudi yang ada di Palestina. Bahkan keyakinan ini merebak hingga ke seluruh penjuru Eropa seperti Polandia, Jerman, Belanda, Inggris, Afrika Utara dan wilayah berdekatan. Ia sempat bertemu dengan delegasi Yahudi Adrianopel, Sofia, dan Jerman di Izmir. Ia pun diberi gelar Malik al-Muluk atau raja dari segala raja. Ia membagi dunia menjadi 38 bagian dan menunjuk raja di setiap wilayah dan pusat kerajaan di Palestina. Hal ini seperti yang ia katakan, "Saya adalah keturunan Sulaiman bin Daud, penguasa manusia, dan saya jadikan Al-Quds sebagai istana saya." Sabtai Zivi semakin menjadi-jadi. Ia dengan berani menghapus nama Sultan Muhammad IV dari khutbah Jumat dan mengaku lebih layak atas singgasana dunia. Hal ini membuat murka para rabi-rabi Yahudi Ortodok atas kesesatannya. Bahkan Daulah Utsmani mulai melirik gelagat Mesias satu ini. Seorang menteri Utsmani yang dikenal tegas yang bernama Ahmad Kaburolu menginstruksikan untuk menangkap sang Mesias palsu ini. Sabtai Zivi pun ditangkap dan dipenjara selama 2 bulan. Lalu ia dipindahkan ke Pulau Gallipoli di dekat Dardanelle. Namun orang-orang Yahudi di seluruh penjuru dunia masih mengunjunginya meskipun dengan persyaratan yang ketat. Tiba saatnya Sabtai Zivi untuk diadili. Sultan membentuk dewan pengadilan, di antaranya Syekhul Islam Yahya Afandi Mangkari Jadah dan ulama besar Muhammad Afandi Wanali. Sultan langsung menginterogasi Sabtai lewat penerjemah. Sultan berkata, "Jika kau adalah Al-Masih, maka tunjukkan mujizatmu. Kami akan melepas pakaianmu, sedangkan anak panah akan dilontarkan oleh pemanah kami ke tubuhmu. Jika anak panah tidak menyentuh tubuhmu, maka Sultan akan menerima pengakuanmu." Sang Mesias palsu ini tidak berani dan menjawab bahwa itu hanyalah fitnah yang dilontarkan kepadanya. Maka pengadilan Utsmani memintanya untuk bertobat. Ia ditawarkan Islam, ia pun menerimanya dan mengganti namanya dengan Muhammad Aziz Afandi. Dan ia meminta agar Sultan melepaskannya untuknya berdakwah kepada para pengikutnya agar menerima Islam. Singkat cerita, keislamannya ini hanya sebatas mulut, bukan karena iman yang sesungguhnya. Ia memanfaatkan momen ini untuk lebih ekstrim lagi, untuk meyakinkan orang-orang bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan. Tidak hanya itu, Sabtai juga diam-diam bekerja sama dengan Zionisme, dan dia orang pertama yang memberi kabar gembira akan kembalinya Bani Israel ke Palestina. Ia berpura-pura soleh di hadapan orang-orang Turki, namun menggigitnya dari dalam. Ini bukanlah tentang ketaatan kepada Nabi Musa ataupun keyakinan Ortodok Yahudi, namun ini jelas gerakan politik. Hal ini dibuktikan dengan penangkapan yang kedua kalinya di ruang peribadatan. Kala itu ia dan pengikutnya di Kuri Jashmah sedang melakukan hal di luar nalar. Ia memakai pakaian Yahudi dan ia menyanyikan lagu sambil membaca mazmur serta dikelilingi oleh wanita sambil menenggak minuman keras.
Penangkapan ini dilakukan oleh Utsmani bersamanya juga para rabi-rabi Yahudi yang sudah kesal akan tingkah laku Mesias satu ini. Konon ia dijatuhi hukuman mati jikalau bukan karena Syekhul Islam yang menolak hukuman itu baginya. Syekhul Islam berkata, andai saja si jahat ini dipancung, maka akan menyebabkan khurafat di Spanyol, sebab pengikutnya akan menganggap ia telah diangkat ke langit, sebagaimana Isa putra Maryam. Maka dengan alasan ini Sabtazipi pun selamat dari hukuman mati dan ia diasingkan ke kota Dulasajanu di Albania pada musim panas tahun 1673 Masehi, dan ia pun meninggal di sana setelah 5 tahun pengasingannya. Namun keyakinannya masih ada hingga sekarang dan terus hidup di dalam kelompok Salonika yang dikenal dengan makar dan sangat fanatisme yang disertai dengan minus moral dan akhlak. Inilah beberapa kutipan sejarah tentang orang-orang yang mengaku sebagai Mesias atau juru selamat di akhir zaman. Dari sejarah ini pula tergambar bahwa kemelut serta pusingnya mereka dalam menentukan akidah serta kaidah dalam beragama, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan namun digambarkan tiga, tidak mengakui kebenaran Mesias yang telah pun dilahirkan di muka bumi, yang membawa Al-Quran sebagai penerang di tengah kegelapan. Namun apa yang terjadi? Selalu mereka dustakan. Apakah mereka tidak tahu? Tentu jawabannya tidak. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat atau Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 146.